Start pukul 5.45 kita tampilnya sa depan. Dengar dulu radio mau balik Tembadan. Bersyukurlah segala apa yang kamu ada, karena bersyukur lebih membuat Anda gembira dan bahagia daripada memikirkan kemauan yang membuatkan hidup kamu susah hati. Pesanan ini ikhlas dari saya, Erin Rani, untuk pendengar Kupi-Kupi FM. Kita jalan
pohon gumising.
tengok saja. Yang paling laju pun 70-80. Tak boleh terlebih laju. Bis jalan dia berliku-liku, bengkang bengkok. Berlubang-lubang lagi. Kereta cantik pun tidak lama bertahan. Sekarang saya punya kelajuan pun 80 saja ini. Ini yang lurus sedikit, naik dikit ini. Dia boleh tahan juga pawe ini Beza nih. Kalau seorang-seorang naik Beza Advance 1.3 tapi boleh tahan lah pawe dia. Pandai main macam ada turbo juga lah. Sudah lah ini. Mayog ini di kawasan Mayog.
SK Mayog sudah sampai. SK Mayog ini di sini sekarang. Sudah oke, tapi bukan yang tinggi lah, dan yang tinggi betul ini.
kono lagi ini. Ayo, jam. Ada luri di hadapan yang slow-slow. Oh, di sini-sini ini kalau tengok ini di sini boleh nampak bandar kayak Keke, Kota Kinabalu. Ini nah yang menyebabkan jam. Oke. Larian dalam lacuan dalam 80 km ya. Jam lagi. Mau naik bukit. Sudah ini bukit yang paling tinggi di jalan raya Keke Kota Tambuna. Oke, sekejap lagi kita akan lalu di bukit kira yang paling tinggi lah ini. Berliku lagi nih. Ini baru nomor 2. Oke. Kita akan naik yang nomor 1. Masuk tidak panjang macam jalan Kimanes, jalan Meraparak. Bukit tinggi tapi dekat saja. Dalam 200 meter saja ini. Nah, sinilah. Mula sudah ini naik bukit. Nah, inilah ini. Bukit ini ya kalau siang kali boleh nampak jelas lah. Yang malam, nah tengok
paksa turun gini video 2 mau naik di sini nih. Tuh kono ini. Oh yo. Inilah paling tinggi jalan keke Tempunan ini. Oke. Tajam dia punya liku. Kono dia. Hampir macam roundabout. Oke, jam lagi. Ada kereta lori angkat barang. Jam lagi. Berjaya mendahului lori. Oke. Tepat jam 6.19. Mau gelap-gelap sudah mulai nih. Tempat persinggahan makan-makan. Land Cruiser. Macam mana Land Cruiser ini? Macam ada turbo ini. Land Cruiser C75.
jam lagi ada lori. Alamak. Sebagai info kepada tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, kita bercerita sedikit sambil daripada diam-diam kan tiada boring. Jadi untuk kami yang umur setengah abad sudah ini, saya bercerita sedikit tentang latar belakang ataupun sejarah pembinaan jalan raya dari kota Kinabalu ke Tembunan. Jadi untuk pengetahuan kita semua, sebenarnya jalan raya dari Keke ke Tembunan sudah pun siap dan boleh dipakai bermula pada tahun 1964. Walau bagaimanapun paham-paham jalan waktu itu masih bercampur gravel dengan tanah merah ataupun tanah liat. Jadi kendaraan pada masa itu yang paling top adalah Land Rover buatan British, buatan England, dan Toyota Land Cruiser BJ40 buatan Jepun pun ada sudah konon waktu itu. Dan sekali-sekala ada juga lah pickup yang tahan lasak, tiada po-by-po pun dapat juga naik. Jadi itulah pengangkutan pada masa itu untuk naik turun Keke ke Tembunan. Sebelum itu orang hanya berjalan kaki sahaja di Keke, dan masa itu tujuan di Keke adalah tiada tujuan lain adalah untuk membelikan mesin ikan laut dengan garam dan baju-baju lah. Sebelum itulah, ini cerita datuk saya dan mamak saya lah yang lahir sebelum musim Jepun. Jadi biasanya diorang akan
dari Tembunan ke Keke. Turun di Keke, dan waktu paham-paham jalah ada duit cukup mahal waktu itu, bawa 50 sen sejak konon pun wah tidak sudah beli barang. Jadi cara di orang waktu itu adalah berdagang, yaitu melalui sistem batu, yaitu bertukar-tukar barang lah kanon waktu itu. Jadi ini beliau waktu itu dari kampung Tentelop Susuran Tembunan akan memulakan perjalanan untuk Keke dengan membawa bekal dan barangan untuk ditukar nanti. Jadi di orang waktu itu bukan main kilo, main pikul dia bilang. Jadi beliau waktu itu boleh konon angkat sampai 5 pikul lah, pakai itu geransang ataupun basung. Jadi untuk perjalanan ke Keke, kalau dalam keadaan keberatan, mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari perjalanan. Jadi kena bawa cukup lah beras apa semua, selain untuk dimakan dan untuk ditukar kepada barang lain lah, macam garam ataupun ikan masin lah, ikan tin ke sardin ke, ada sudah kan sardin waktu itu. Jadi itulah sampai di Keke, diorang akan bertukar barang lah dengan penjual-penjual waktu itu di sana, yaitu dengan bangsa Sama ataupun yang kita kenal sebagai Bajau lah. Diorang bertukar lah, ini sama, tiada nasi, tiada beras, jadi diorang bertukar lah beras dengan tuh ikan masin atau ikan kering dan garam. Oke. Sampai saya punya datuk pun menjual, ada kedai runcit dan menjual terutama garam lah. Mahal konon dia jual waktu itu. Habis bayangkan saja diangkat pakai badan, bukan diangkut pakai kereta. Garam 1 mangkuk waktu itu 10 sen dijual. 10 sen itu dikira 10 ringgit ke atau 100 ringgit sudahlah sekarang. Bayangkan saja seekor kerbau waktu itu harga dia baru 15 ringgit. Itu yang paling besar lah konon itu. Kalau tidak besar mangkali 10-12 ringgit saja. Gaji polis konon waktu itu pun baru 35 ringgit. Selepas perang dunia kedua 35 ringgit saja prebet. Telah tuan-tuan cerita dulu dan di Keke pun keberatan, balik pun lagi keberatan. Sebab kalau tidak, garam itu paling penting. Dan apa tidak heran lah waktu itu disebabkan kekurangan iodin, bengkak semua di leher yang dinamakan bogok penon waktu itu. Di situ penyebab dia kekurangan iodin itu. Jadi punca iodin diperolehi daripada makanan laut ataupun garam. Sebab itulah bila sudah ada garam, kurang-kurang sudahlah bengkak leher kena bogok. Dia bilang itu, Datuk, masa tiada garam dulu pun sedap juga
kami panggang lah itu daging, dia bilang. Sedap juga lah, tapi bila sudah tercoba garam, dia bilang, kalau tiada garam, dia bilang, ya mak, kan saja tidak boleh dapat makan tuh lauk ka sayur ka, dia bilang, tapi tenaga pun kurang, dia bilang. Pandai krem badan, dia bilang. Habis sudah terbiasa garam dah. Begitulah cerita dulu itu. Begitulah cerita-cerita dia dulu sampailah ada tembus jalan raya pada tahun 1964. Dan pada masa itu ada beberapa sejak cerita sampai menangis-nangis lagi nonton orang tua, kasih naiklah saya, walaupun dia bilang sudah penuh ini, dia bilang telah saya satu orang aja ini kasih naik, dia bilang. Sampai berebut-rebut naik kereta waktu itu. Oke, jadi dipindahkan cerita jalan raya hanya dari KK ke Tambunan lengkap di aspal ataupun di semen pada 1981. Sama saya ingat lagi itu, sama pergi sekolah di SK Kinaban. Oke, dorang tengah mengaspal sudah di SMK Kinaban waktu itu. SK Kinaban, SK Sekolah Rendah Kinabaan waktu itu. Jadi begitulah cerita dia kawan-kawan jalan raya KK Tambunan ini. Kalau rusak kereta di tengah jalan waktu itu, karena sedia-sedialah beli makanan sedia dari KK. Dan cerita-cerita di orang konon tuh yang masa menggibadi, dia bilang masa menggunakan berjalan kaki turun KK naik ke KK dari Tambunan. Dia sampai masa orang tidur, ada pondok-pondok lah orang jumpa, kalau sudah penat berjalan, orang akan berehat, memasak dan tidur saja dalam pondok itu. Kadang-kadang kalau terlampau ramai terpaksa bersesak-sesak. Jadi berjumpalah segala sumandak di sana, berjodoh di sana, dan ada juga yang pandai pergi petapuk sana hutan. Konon waktu itu. Sekali beberapa bulan alala sudah terlanjur mengandung. Begitulah cerita-cerita dulu lagi kawan-kawan. Dan kalau ikut tuh beliau dulu itu terutama tuh Datuk, diorang PKK dulu bukan ada selipar, pakai kaki ayam. Nggak tahu macam mana lah jalan, menyusuri sungai, bukit, lereng-lereng bukit yang berbatu-batu, entah macam mana lah diorang jalan. Tapi memang tebal lah. Kalau selalu jalan tiada pengalas, tiada selipar, kakak tepas sama, memang lama-lama ini tapak kaki akan menjadi tabal. Jadi ada yang tajam-tajam pun tidak juga terasa kalau tidak tajam betul-betul. Begitulah cerita dulu kawan-kawan, macam mana sejarah pembinaan jalan raya ini dari Kota Kinabalu ke Tambunan. Dan saya masih ingat lagi hujung 70-an awal 80-an ada sebuah bus
dua buah bus lah Syarikat Penampang punya, yaitu TUT kayak itu kalau saya tidak silap lah waktu itu. Ada 2 buah bus, bukan alang-alang lagi tuh, model buatan India, Tata waktu itu. Nah, bus inilah yang berulang-alik KK Tembunan Keningau pada masa itu, awal 80-an. Wah, tambang dia dari KK pergi Tembunan baru 3 ringgit, pergi Keningau 2 ringgit kalau saya tidak silap lah itu, kalau dari Tembunan. Jadi biasanya yang bus pertama akan bertolak dari KK dari jam 7 pagi dan dijangka sampai di Tembunan pada jam 12 ataupun jam 1 tengah hari. Nah, begitulah cerita dia itu. Dan yang satu pula bermula dari jam 2 dia di KK, jadi dia akan bertolak ke Tembunan Keningau dari jam 2 petang. Dia terpaksa dia bermalam dulu di Keningau lah, jadi diorang akan berganti lagi pagi. Itulah pas dulu, dan bus itu berhenti-henti itu saja pengangkutan dari Simpangan kalau mau pergi Pekan. 30 sen, 50 sen dia punya tampang lah, 80-an dulu. Memang kereta bus tersebut sangat-sangat slow lah. Pernah satu ketika masa mendaki bukit Kitau dari Keningau, Kitau Tembunan, tiba-tiba mati engine di tengah bukit, brake pun tidak makan, lama bukan alang-alang dia undur. Nasib juga lah champion to driver. Siapa-siapa yang di dalam itu paling-paling pun bengkak mulut sajalah, tantuk, sakit-sakit badan. Tapi ada juga yang tidak takut betul, dia melompat di cermin. Nah, ada yang patah kaki, patah tangan. Nasib tiada yang terkorban. Begitulah cerita naik bus dulu. Sebab jalan raya Tembunan ke Keningau pun masih gravel lagi waktu itu. Kalau hujan-hujan saja lecen. Kemudian melalui Sungai Apin-Apin lagi di dekat kampung Nuntunan Apin-Apin. Kalau banjirin tidak ada dapat limpas. Itulah itu cerita dulu. Terpaksa lah berehat di tepi jalan. Begitulah cerita waktu itu, kawan-kawan. Dan jalan raya Keningau ke Tembunan hanya siap sepenuhnya di aspal pada tahun 1992. Sama juga dari Tembunan ke Ranau 1994 baru siap sepenuhnya jalan beraspal. Nah, begitulah cerita dia kawan-kawan, sejarah ataupun latar belakang jalan raya menuju ke pedalaman ini. Jadi tidak dapat bayangkan lah waktu itu apa itu, mau kalau bukan setengah hari perjalanan dia akan memasa 1 hari. Punggung kerintut pun sakit mengkali. Kalau kemarau lagi penuh abuk lagi, rambut pun sampai daripada hitam jadi kuning, jadi perang. Baju putih jadi coklat, jadi kemerah-merahan. Kita tidak dapat bayangkanlah jalan raya pada masa itu berbanding sekarang. Tuh
banyak sudah jalan raya, ada jalan Kimanis. Jadi itu yang menuju ke Keningau, ke Tenom, tidak payah lagi ikut jalan Tembunan. Sekarang kalau tiada lori, tidak jam, dari Keke ke Tembunan boleh sampai dalam tempo 1 jam hingga 2 jam. Kalau jam cecah 2 jam lebih lagi lah, berbanding dahulu masa 80-an, pertengahan 80-an, Keningau, Tenom terpaksa menggunakan laluan Tembunan Kota Kinabalu. Paksa memang memakan masa yang lama lah waktu itu, sebab terlampau banyak kereta, jalan sempit. Jadi mau 2, 3, 4 jam juga lah sampai waktu itu. Sekarang ini kurang sedikit lah, hanya masa-masa cuti saja banyak kereta. Kecuali ada juga lori lah yang tidak berani ikut Kimanis, dia orang akan lalu jalan Pinampang, Tembunan. Oke, sekarang ini kita sampai sudah di Gunung Alap. Walau bagaimanapun saya tidak mau singgah, sebab saya sudah makan di Keke tadi. Saya akan teruskan perjalanan. Ini di Gunung Alap yang terang benderang nih, Jam Bandar. Oke, saya teruskan sudah ini, balik ke destinasi saya di Tembunan. Kita tunggu kawan-kawan. Nah, ada lagi satu tempat persinggahan di sini, dan yang ada lampu-lampu ini di sinilah sempadan Tembunan dengan Pinampang. Oke, atau signboardnya, tapi sudah luntur ditelan waktu. Oke, dan ini laluan untuk pergi di air terjun Kitamaling. Sekarang saya sudah sampai, tiada lagi ini tempat ini boleh sampai ke Tembunan ini turun bukit saja ini kawan-kawan. Tiada lagi naik bukit, turun bukit saja. Ada yang mau save minyak sampai dia kasih mati ini engine sini. Sekarang nih jam menunjukkan jam 6.46 petang. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan terus menuju, kira-kira ada 25 km lagi untuk sampai ke Pekan. Jadi untuk pergi tempat saya dalam 12 km lagi lah. Sini ini cantik-cantik, baru di aspal balik, jadi tiada sudah lubang-lubang lah. Kalau sama tiada lubang-lubang macam ini, oi, selamat kereta nih. Terus menurun bukit, turun bukit ini.
dalam 15 menit lah dari sini. Kalau kelanjuan dalam 80-90 lah. Ini sajalah kawan-kawan, jalan ke Tambunan ini memang berliku-liku sedikit lah dan masih ada sempit, jadi tiada 3 lorong, jadi susah untuk mengovertake kereta yang slow. Terpaksa tunggu dulu di jalan yang selamat lurus, garisan tengah putus-putus, baru boleh overtake lah. Hari 5, selalunya hari 5 sedikit lah ini kawan-kawan, memang banyak sedikit kereta lah, jadi tidaklah keseorangan ataupun kesunyian berjalan waktu malam. Biasanya sampai jam 10 malam lah kereta tidak putus-putus. Lalu mungkin mau balik kampung lebih itu kan, ada cuti 2 hari di ujung minggu, macam saya juga lah. Woi, ada juga anjing pergi menggigit. Karena langgar, habis. Siok seronok juga lah di sepanjang laluan jalan raya Tambunan Keke ini, terutama di pertengahan, di puncak dan menuruni, karena di sini adalah terdapat hutan simpan, jadi masih boleh nampak kayu yang besar-besar kawan-kawan. Sepanjang jalan ada beberapa juga lah tempat pelancongan, cuci-cuci mata, yaitu bunga replis ya, taman botani dan taman ramah-ramah kupu-kupu. Oke, jadi tidak juga lah balik tangan kosong kalau mau melawat Tambunan. Itu baru di sepanjang jalan. Kalau sampai di Tambunan, kawan-kawan boleh teruskan melawat ataupun melancong di air terjun Mahwa di jalan Patau, dekat SK Patau sana, jalan Tambunan ke Ranau. Namun kalau pergi Bekan, boleh pergi melawat Sinurambi, Gong, Tugu Matsale, Tambunan Gok, kemudian Bukit Lagas di Kitau. Itulah tempat-tempat dia tuan-tuan, kawan-kawan, kalau mau pergi melawat. Dan hampir terlupa pula Taman TBRC.
Tambunan juga ada tugu peringatan 2 buah pahlawan yang menjadikan wujudnya nama Tambunan, yaitu antara Gembunan dengan Tamadun. Orang bergabung kekuatan untuk melawan musuh. Lepas itu akhirnya diorang memperoleh kemenangan. Lepas itu diorang bersepakat untuk menamakan tempat itu sempena nama diorang lah, yaitu Tamadan dengan Gembunan. Itulah itu kawan-kawan, jadilah Tambunan. Jadi adalah tugu peringatan, yaitu patung diorang di Pekan Tambunan. Ya, di sini pun banyak sudah lubang-lubang. Boleh sudah harap-harap tahun ini jalan ini akan diperbaiki. Oke kawan-kawan, kita akan menuruni bukit dan kita akan sampai di tempat gerai Meluk yang menjual bermacam-macam serunding yang berasaskan tuhau, minuman tumpung, sayur-sayuran, sayur Hongkong pun ada semua. Jadi bolehlah pilih-pilih, datang dan pilih-pilih kawan-kawan. Oh ya, hampir lupa. Sekejap lagi kita akan melalui tempat melawat lagi nih tuan-tuan, kawan-kawan, yaitu Taman Arnab. Nah sudah Taman Arnab nih, jinak-jinak Arnab dia, boleh dipegang-pegang ya. Terutama yang ada budak-budak kecil, bolehlah bawa melawat di tempat ini dengan dia punya yuran pemasukan pun amat berpatutan. Kalau anak-anak kepingin mau pegang Arnab, mau sentuh-sentuh Arnab, mau kasih makan, bolehlah bawa. Katakan pergi melawat Tambunan ini dalam satu hari, boleh melawat 5 dalam satu. Dari KK bertolak dalam jam 7 lah. Kalau mau santai-santai, tidak kelang kabut, tidak penat, bolehlah bermalam. Dulu menghirup udara, makan-makan, merasa cuaca di Tambunan pada waktu malam yang boleh dikatakan sejuk-sejuk juga lah, dalam 20 hingga 25 lah dia punya apa itu sukatan suhu lah. Kadang-kadang subuh mencecah dalam 18-19 derajat Celcius. Oke, jadi di sini bolehlah bergambar-gambar sini, nampak sedikit kawasan Tambunan, Kampung Sunsurun.
santai di gerai Melo yang menjual pelbagai hasil kampung, terutama yang berasaskan kepada tuhau. Sayur Hongkong pun ada di sini. Dan macam-macam jenis sayur kampung pun ada, lembeding, dokarok. Bakso pun ada dijual di sini. Bakso ikan sunsuran, galusuk, barat, rakot, turangau ada di sini nih. Lunak-lunak babi pun ada, karena kasih bakso di sini. Gerai-gerainya kawan-kawan, tapi banyak sudah pula kena tutup. Jam menunjukkan jam 7 sudah telat. Sekarang ini saya sudah berada di sepanjang kampung Melot Sunsura. Lima 6 menit sampai sudah di tempat saya, yaitu Kampung Tentelep Sunsuran Tambunan. Sudah sunsuran ini. Sunsuran Sebak sudah lagi. Sudah di Kampung Kinaba. Jam lagi akan melalui sebuah jembatan dan jalan shortcut menuju ke Pekan Pengguna. Nah, sebelah kanan saya ini jalan shortcut. Oke, ini adalah jembatan.
menuju ke tempat kampung saya, kampung Tetelap Sorang Bangunan. Japlek kita akan masuk ke simpang, dan dari simpang itu kita akan terus menuju ke kampung dalam jarak 1,3 km. Oke. Nah, simpang biasa ini masuk di kampung. Nah, ini dia di kampung. Oke, ini dia kawan-kawan. 1,3 km untuk sampai di kampung. Oke, sekejap lagi kita sampai kawan-kawan, menuju ke kampung saya. Ya, ada jalan raya di kampung saya, sempit tapi sudah diaspal lah. Oke, jalan Banggal. Oke, ini sudah keadaan kampung di kampung saya. Hai, masih ada ayam. Oke. Oh, sampai sudah kawan-kawan. Oh. Oke, itu saja kawan-kawan, sampai berjumpa lagi dalam 1 jam 20 menit lah dari Keke tadi, dari Pinampang. Oke. Oke. Anak tolong buka. Ini. Oke. Sampai sedang. Oke, sampai di sini saja kawan-kawan. Terima kasih.